Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita semua dan kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan dalam meraih ilmu dan dalam mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan bila hadirat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan. Kalau kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh tentang representasi pengetahuan, representasi pengetahuan itu erat sekali kaitannya dengan expert system. Mengapa erat sekali dengan expert system? Mungkin perlu saya jelaskan secara singkat ya. Expert system itu adalah suatu sistem atau suatu program aplikasi yang dibuat khusus untuk menggantikan seorang pakar bekerja. Jadi program sistem pakar itu adalah program yang dibuat khusus untuk menggantikan kinerja seorang pakar. Jadi seperti itu. Nah, representasi pengetahuan sendiri kedudukannya di mana? Dia ada di dalam sistem pakar. Nah, di mana kedudukannya dalam sistem pakar nanti akan kita lihat setelah slide yang ini. Nah, namun yang jelas representasi pengetahuan, namanya representasi pengetahuan itu kata representasi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menangkap atau menerjemahkan dalam arti harfiahnya itu ke dalam sesuatu hal lain. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang pengetahuan, representasi pengetahuan adalah bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang ada di dalam permasalahan di sekitar kita, di lingkungan kita, kemudian kita terjemahkan agar bisa dimengerti oleh bahasa mesin, oleh sebuah program seperti itu. Nah, kita lihat definisi representasi pengetahuan dalam expert system. Representasi pengetahuan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Nah, coba kita telaah lebih jauh ya. Definisi ini adalah sebuah metode di mana representasi pengetahuan ini nanti digunakan untuk mengkodekan pengetahuan. Jadi ketika kita menemukan permasalahan di lapangan yang akan kita selesaikan menggunakan sistem pakar, itu harus direpresentasikan dulu, harus diterjemahkan dulu menjadi serangkaian algoritma, serangkaian instruksi-instruksi yang sehingga sebuah mesin, sebuah perangkat itu nanti bisa lebih mudah menerjemahkan apa yang ada di dalam dunia nyata, di dalam fakta. Nah, kemudian apa sih? Mengapa diperlukan representasi pengetahuan? Representasian dimaksudkan untuk menangkap, nah ini nih, yang tadi sudah saya jelaskan, menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema.
oleh metode penyelesaian masalah, oleh algoritma tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian apa menurut ini penjelasannya? Bahasa representasi harus dapat membuat seorang programmer mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi, ya, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Nah, itu intinya. Representasi pengetahuan nanti bisa digunakan untuk menerjemahkan permasalahan pengetahuan yang ada di lapangan untuk dibuat satu program. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini yang ketiga, harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lainnya yang terkandung di dalamnya bisa digunakan untuk penalaran, untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan sistem pakar. Oke, kita lihat slide yang satu ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya, saudara-saudara sekalian. Namun apabila kurang jelas, nanti akan saya share gambarnya seperti apa, atau juga nanti akan kita bongkar, kita bahas lebih lanjut ketika kita nanti bertemu di jam perkuliahan di kelas ya. Baik, di sini ada skema atau ada diagram blok lah ya, diagram blok yang untuk menggambarkan di mana posisi sistem pakar tersebut. Ini adalah hasil penelitian saya ketika tahun 2011 ketika saya membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi sistem pakar berbasis web ya. Nah, ini juga nanti mungkin perlu saya tuliskan pada deskripsi alamat webnya, sehingga ada nanti bisa melihat aplikasi yang sudah jadi, yang bisa diakses seperti apa. Dan ini adalah konsepnya. Ini adalah konsepnya. Oke. Saya masuk ke dalam diagram blok ini. Berdasarkan gambar ini adalah gambar secara global, di mana kalau kita masuk ke dalam permasalahan ini kasusnya adalah studi kasusnya itu diagnosis untuk mendeteksi penyakit diagnosis untuk organisme pengganggu tanaman ya. Diagnosis untuk organisme pengganggu tanaman padi. Tapi padi sawah ya. Padi kan ada macam-macam. Ada padi yang ditanam di ladang, ada yang ditanam di sawah. Lah ini padi sawah. Jadi fokus. Inti dari sistem pakar yang nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya, sistem pakar itu adalah kecil tapi dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu ini yang saya angkat adalah sistem pakar untuk diagnosis organisme pengganggu tanaman padi sawah, bukan padi yang lain, padi yang ditanam di sawah. Nah, ini kita lihat sistem konvensional, ini ada di lajur kiri, di sebelah kiri. Sistem konvensional, dan ini adalah sistem pakar, sistem yang kita kembangkan. Sistem konvensional dulu ketika orang menemui permasalahan di lapangan, ketika ada penyakit di lapangan yang biasanya masih baru yang ditemukan oleh peneliti, nah itu seorang peneliti biasanya langsung meneliti ya, kemudian menganalisisnya baik di lab ataupun di tempat yang lain, dan kemudian nanti dia akan memberikan hasil analisanya berupa kondisi umum tanaman, kemudian diagnosis organisme pengganggu tanaman, dan rekomendasi untuk penanganan OPT-nya ya, seperti itu. Jadi ini adalah sistem konvensional yang dulu sudah kita laksanakan ya selama ini. Nah, ini akan kita upgrade dengan sistem pakar. Bagaimana caranya? Karena bagaimana caranya? Ini akan kita kembangkan sebuah sistem pakar yang bisa menyelesaikan permasalahan organisme pengganggu tanaman. Mengapa ini perlu kita buat? Karena dulu ketika sistem konvensional ini berjalan, untuk penelitian-penelitian yang baru ya terutama, kemudian untuk obat-obatan dan organisme pengganggu tanaman yang baru itu belum terdatabase dengan bagus,
belum tercatat di database dengan bagus, dan kemudian untuk pendiagnosaannya itu juga uh, masih karena belum terdatabase dengan bagus, akhirnya orang kira-kira ya, banyak kira-kiranya. Nah, jadi kemudian kadang ini ada gejala seperti ini, mungkin ini terkena ini, begitu ya. Ada kata-kata mungkinnya, jadi belum ada kepastian. Karena ada beberapa nanti memang di dalam kenyataan itu ada gejala-gejala itu hampir sama, tapi ternyata penyakit mengakibatkan penyakit yang berbeda. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi ini pertama, nanti ketika kita mengembangkan sistem pakar, yang kita kembangkan nanti harus ada ini antara muka input atau user interface, UI-nya, user interface-nya, betul ya, user interface-nya. Nah, akan ada inputnya, ini yang akan berhadapan langsung dengan seorang user. Nah, kemudian nanti di dalamnya ini yang merupakan mesin atau merupakan otaknya dari sebuah sistem pakar, itu ada mesin inferensi. Nah, kemudian nanti ada workplace atau tempat kerja ya, workspace-nya. Kemudian ini harus memunculkan reasoning ya, harus memunculkan satu analisa keputusan. Dia tidak memutuskan, tapi dia harus bisa memberikan satu reasoning to solusi lah ya. Anggap aja dia bisa memberikan satu masukan kepada user, terutama seperti itu. Nah, ini langsung nanti dikeluarkan di dalam antarmuka output. Memang ada yang beranggapan bahwa sistem pakar itu boleh hanya sampai di sini. Ketika mesin inferensinya sudah jadi, ada yang bilang itu boleh. Tapi menurut referensi yang saya buat, menurut referensi yang saya baca ya, beberapa referensi yang saya baca, yang namanya sistem pakar itu harus menyeluruh. Karena tingkat kepakaran seseorang itu biasanya memang semakin lengkap kepakarannya semakin bagus. Nah, tugas kita kan nanti harus memindahkan kemampuan seorang pakar untuk masuk ke dalam aplikasi yang kita miliki. Seperti itu. Jadi kemampuan seorang pakar tersebut tidak hanya dalam hal mendiagnosis permasalahan atau mendiagnosis suatu gangguan terhadap tanaman padi, tetapi dia juga harus bisa memberikan reasoning. Nah, dia harus bisa memberikan reason ya. Dia juga harus bisa memberikan jawaban bagaimana ini seharusnya ketika sudah terjadi gangguan ya, baik itu gangguan penyakit, gangguan hama maupun kekurangan unsur hara. Seperti itu. Oh iya, perlu saya sampaikan lagi, tadi sudah saya singgung-singgung mengenai OPT, organisme pengganggu tanaman. Itu terdiri dari 3, saudara sekalian. Organisme pengganggu tanaman itu ada 3. Pertama, dia adalah penyakit ya, gangguan dari penyakit. Ini yang menyebabkan padi itu gagal. Pertama, dia kena penyakit. Yang kedua, dia karena hama ya, karena hama. Kalau penyakit dengan hama itu beda. Penyakit itu bukan disebabkan seperti predator ya. Dia penyakit mungkin kena jamur atau apa gitu ya. Tapi kalau hama itu biasanya predator atau binatang ya, namanya hama. Nah, yang terakhir ini adalah hara, kekurangan unsur hara. Ini masuk juga di dalam organisme pengganggu tanaman, termasuk dalam pengganggu tanaman. Kekurangan unsur hara ini biasanya adalah kekurangan mineral ya, zat-zat mineral di dalam media tanamnya, di dalam tanahnya. Seperti itu. Saudara sekalian. Nanti kita lihat atau mungkin di sesi yang lain ketika kita membongkar sistem pakar, nanti kita lihat sendiri apa-apa yang ada di dalam organisme pengganggu tanaman tersebut sebagai contoh ketika kita membangun knowledge base, basis pengetahuan yang menggunakan database. Oke, ini sistem pakar. Ini kita masih sampai di sini saudara sekalian ya. Di sisi mesin inferensi dan reasoning. Lalu pertanyaannya, di manakah representasi pengetahuan itu ada?
atau di manakah representasi pengetahuan itu mulai aktif? Nah, dia di sini saudara sekalian. Ya, ini representasi pengetahuan. Ini di mana? Bagaimana untuk membuat ini? Nah, ini diambil dari pakar. Cara berpikir seorang pakar kemudian itu nanti dilakukan sebuah akuisisi pengetahuan. Nanti kita lihat juga bagaimana kita mengakuisisi pengetahuan. Nah, kemudian oleh knowledge engineer, yang ini nanti mungkin juga bisa dirangkap oleh seorang programmer ya, atau software engineer ya. Ini dia bertugas memetakan pengetahuan seorang pakar itu seperti apa. Kemudian dia terjemahkan menggunakan representasi pengetahuan. Bahasa terjemahannya tadi yang saya bilang, representasi pengetahuan itu adalah untuk menerjemahkan pengetahuan seorang pakar atau sesuatu kenyataan atau fakta di lapangan agar mudah, agar bisa dipahami oleh seorang programmer. Nah, di sini nanti kemudian baru dia disimpan di dalam knowledge base. Knowledge base ini adalah basis pengetahuan, saudara-saudara. Bentuk fisiknya biasanya ini adalah sebuah database. Tapi database tidak hanya database itu saja, tetapi database di sini ini sudah kompleks ya, sudah ada SQL-nya, karena kan di situ nanti kita bisa melakukan manipulasi-manipulasi menggunakan logika-logika, karena dalam rangka menyusun knowledge base, basis pengetahuan, nanti kita terkait dengan yang namanya rule atau aturan. Di samping itu kita juga terkait antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, sehingga kita terkait dalam satu pengetahuan tersebut. Ini gambarannya secara nyata di lapangan, ibarat kita belajar tentang sesuatu topik di bangku kuliah, tapi di mana topik tersebut harus berkaitan, terintegrasi antara satu dengan yang lain, maka dikembangkan di dalam knowledge base. Contoh ya, ketika kita ingin belajar tentang satu mata kuliah khusus, misalkan artificial intelligence. Nah, apa saja yang terkait di dalam artificial intelligence, Anda harus belajar secara terkait dengan struktur data, seperti itu ya. Kemudian dengan algoritma atau pemrograman dasar. Nah, nanti semua itu akan diramu menjadi salah satu sebuah basis pengetahuan, menjadi sesuatu pengetahuan, pengalaman yang bisa dikelola untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti itu ya. Jadi representasi pengetahuan ini kedudukannya hanya di sini dia. Dia nanti bertugasnya adalah menerjemahkan keahlian seorang pakar agar bisa ubah ke bahasa yang dimengerti oleh mesin. Di samping itu, dia juga representasi pengetahuan nanti juga harus bisa membantu menjembatani ini tadi, hasil yang dikelola oleh mesin inferensi, kemudian nanti dikembalikan ke user, seperti itu. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Berbicara tentang representasi pengetahuan, kita mengenal ada 5 ya, ada 5. Ini representasi pengetahuan yang paling sering dan paling banyak digunakan pada saat sekarang ini. Ada representasi pengetahuan logika, ada frame, ada naskah, pohon, dan semantik. Jadi nanti ini kita bongkar satu persatu di dalam presentasi sesi yang lain. Demikian saudara sekalian, itu sebagai pengantar bagi saya, bagi kita semua untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang representasi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.